Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kalian berada, dimanapun dan kapanpun kalian mendengar podcast ini. Aku harap kalian selalu senang dengan podcast yang aku berikan. Nah, pada podcast kali ini di episode yang ketiga, episode yang spesial menurutku karena di episode kali ini teman-teman, aku tuh prepare hanya beberapa menit sebelum aku record. Nah, kalau misalkan kalian tahu di podcast-podcast aku sebelumnya, itu aku prepare-nya beberapa hari sebelum record teman-teman. Jadi mungkin sekarang ini ngalir aja lah ya. Nah, untuk episode kali ini aku bakalan ngebahas tentang The Key of Happiness. Nah, mungkin kalian juga udah tahu judulnya dari judul podcast aku kali ini, dari judul yang ada di YouTube. Nah, setiap orang mungkin punya kunci kebahagiaan buat mereka sendiri, begitupun dengan aku pun juga punya kunci kebahagiaan buat diriku sendiri. Kunci kebahagiaan buat diriku adalah bersyukur. Mungkin sebagian dari mereka, sebagian dari kalian itu berpikir bahwa kunci kebahagiaan itu adalah ketika kalian mampu untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Mungkin kalian pengen S2, pengen S1 di luar negeri dan kalian sudah mendapatkan itu, kalian senang sekali dengan hal itu. Atau mungkin kalian juga punya banyak uang, sehingga kalau misalkan kalian punya banyak uang, kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan. Atau mungkin ketika kalian happy, atau mungkin ketika kalian senang itu ketika ada di samping keluarga kalian yang memberikan ketenangan kepada diri kalian. Atau mungkin ketika kalian bahagia itu di samping sahabat-sahabat kalian. Nah, itu terserah kalian. Pokoknya di sini mungkin ada berbagai cara. Setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Buat aku adalah kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Karena menurutku bersyukur akan lebih mendekatkan kita dengan Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Tuhan, atau mungkin Allah. Nah, dalam hal ini mungkin aku nggak akan cerita ya tentang bagaimana tips-tips untuk kita senantiasa bersyukur, atau mungkin tips-tips untuk kita itu senantiasa mengingat Tuhan kita dalam berbagai kondisi, bukan semacam itu. Aku pun juga menyadari kalau aku masih mencoba untuk senantiasa bersyukur, masih mencoba untuk selalu mengingat apa yang diberikan Tuhan kepada saya, dan aku pun juga selalu mencoba untuk hal itu, bukan ke arah yang lebih kompeten, tapi menurutku di sini aku masih mencoba hal itu. Tapi aku pengen untuk sharing ke kalian, dan semoga dengan adanya sharingku ini kalian juga mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, kenapa sih aku mengatakan kalau the key of happiness for my life adalah bersyukur? Karena dengan adanya bersyukur itu aku merasa aku lebih fokus sama diriku sendiri teman-teman. Aku lebih tahu potensi apa yang sebenarnya bisa aku kembangkan, potensi apa yang memang sebenarnya bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain lebih banyak lagi. Dan dengan aku fokus sama diriku sendiri, aku tahu titik lemahku tuh apa, dan aku bisa untuk meminimalisir hal tersebut. Misalkan nih, ketika ada di sekolah kalian atau mungkin di perkuliahan gitu, ada teman kalian yang nilainya tuh lebih tinggi, ada sekitar 0,01. Nah, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalian. Dan ketika kalian gak bersyukur, kalian pasti akan merasa, ngapain sih dia kok malah lebih tinggi daripada aku gitu. Tapi ketika kalian bersyukur, kalian flashback ke apa yang udah kalian lakukan gitu kan. Kalian tahu proses-proses jatuh bangunnya diri kalian untuk mendapatkan hal itu. Dan hal itu akan membuat kalian lebih tenang, akan membuat kalian lebih menghargai diri kalian sendiri, memberikan reward kepada diri kalian sendiri. Kalian gak mikir, ada orang yang lebih tinggi daripada saya. Kalaupun kalian berpikir ada orang yang lebih tinggi, ada orang yang lebih hebat daripada kalian, itu akan memberikan motivasi lebih buat diri kalian. Karena kalian akan berpikir, diriku ya diriku, diri mereka adalah diri mereka. Potensi yang ada di dalam diriku akan lebih bisa berkembang ya ketika aku memberikan motivasi buat diriku sendiri, semacam itu. Nah, dengan hal ini juga teman-teman, dengan bersyukur aku itu menjadi lebih optimis. Karena itu tadi aku fokus sama potensi apa yang ada di dalam diriku, aku membangun kepercayaan itu dengan adanya optimisme hal tersebut. Aku nggak terlalu memikirkan bagaimana proses orang lain. Kalau misalkan memang itu membuat aku lebih berkembang, ya aku lakukan.
itu adalah kunci happiness for my life. Dan ketika aku bersyukur, itu bisa aku gunain untuk setiap situasi teman-teman. Bukan hanya ketika aku bahagia, bukan hanya ketika aku sedih, bukan hanya ketika aku kecewa, bukan hanya ketika banyak orang yang mengelilingi di sekitarku, tapi ketika aku ada sendiri, ketika jiwaku sedang merasa sendiri, bersyukur adalah hal yang paling membahagiakan buat diriku. Karena dengan bersyukur kita senantiasa mengingat kepada Tuhan. Dengan adanya bersyukur kita senantiasa melihat pada diri kita sendiri. Nah, kemarin teman-teman aku cerita sedikit, aku baru baca buku dan bukunya tuh sangat-sangat luar biasa, sangat relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menurutku juga dengan adanya buku itu aku diajarkan untuk memberikan reward kepada diriku sendiri, memberikan mungkin apa yang sebenarnya harus bisa aku lakukan di masa yang akan datang gitu, untuk mempersiapkan mimpi-mimpiku untuk lebih dekat dengan Sang Ilahi. Itu sangat-sangat aku rekomendasikan banget. Nah, bukunya itu berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya dari Alfi Syahri Ramadan. Nah, di sana teman-teman ada sebuah kutipan yang aku senang banget ketika bacanya. Nih, aku bacain ya. Percayalah, kadang yang kita perlukan bukan masalah dalam hidup selesai atau semua mimpi-mimpi kita tercapai. Hanya perlu hidup dalam ketenangan dan kesederhanaan. Nah, ketika kita flashback ya teman-teman, banyak sekali orang yang mengatakan kalau kunci kebahagiaan mereka itu adalah ketika mereka mendapatkan materi yang banyak, mendapatkan uang yang banyak, atau mungkin mereka senantiasa dikelilingi sama keluarga mereka yang selalu memberikan ketenangan bagi diri mereka, atau mungkin dengan teman-teman yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu sah-sah aja ya teman-teman, tapi kita harus tahu bahwasanya yang kita butuhkan itu bukan itu semua, tapi adalah sebuah ketenangan dan kesederhanaan. Misalkan nih teman-teman, ada orang yang bilang kalau kunci kebahagiaan buat diri mereka adalah ketika mereka mendapatkan banyak uang, sehingga dengan banyak uang yang mereka miliki, itu mereka bisa membeli barang yang mereka inginkan gitu. Nah, sebenarnya tuh apa sih kunci dari mereka memberikan barang yang mereka inginkan? Mereka tuh membutuhkan sebuah ketenangan. Sebuah ketenangan ketika mereka membeli barang-barang yang mereka inginkan, mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, karena mereka merasa kalau barang-barang itu mampu untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Begitupun dengan keluarga. Keluarga yang senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, itu juga akan memberikan sebuah arti tersendiri bagi hidup kita gitu. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Nah, teman itu senantiasa memberikan ketenangan, karena ketika kita punya masalah, mereka adalah orang yang mampu untuk memberikan support system untuk diri kita, sehingga kita merasa kayak ada dorongan tersendiri untuk lebih maju dibandingkan proses yang hari ini yang kita hanya stagnan di sini. Nah, dengan adanya hal tersebut, sebenarnya semua itu nggak ada yang abadi teman-teman. Keluarga mungkin hari ini senantiasa ada bersama kita, tapi kita nggak tahu di 1 jam setelahnya, atau mungkin 1 hari setelahnya, 1 bulan setelahnya, kita tidak akan tahu bahwa kita akan selalu bersama dengan keluarga kita. Begitupun dengan teman, kita nggak akan selamanya bersama dengan teman kita. Begitupun juga dengan materi, dengan uang yang kita miliki, kita nggak akan selamanya bersama mereka. Dan justru dengan adanya kita senantiasa bergantung dengan orang lain, bergantung dengan hal yang lain, kita akan senantiasa merasa kalau misalkan tidak ada, kita akan merasa lebih kecewa, kita akan merasa lebih sedih. Nah, mengapa dengan adanya bersyukur, kita melibatkan Tuhan, kita melibatkan Allah, itu adalah hal yang paling manjur menurutku, karena dengan adanya kita melibatkan Tuhan atau melibatkan Allah, kita ya bergantung sama Tuhan gitu, yang maha kekal, yang maha abadi. Nah, gimana nih menurut kalian? The key of happiness for your life apa nih? Boleh banget dong cerita di kolom komentar teman-teman, aku tunggu banget cerita dari kalian. Pokoknya kalian feel free kalau misalkan pengen cerita, pengen sharing tentang the key of happiness menurut kalian, atau mungkin saran-saran terkait dengan podcast ini. Mungkin kalian memberikan saran, kira-kira topik ini tuh lo sesuai untuk aku jadikan topik di podcast selanjutnya, ataupun apapun itu saran-saran yang membangun. Aku sangat menantikan itu teman-teman, dan thank you kalian udah mendengarkan podcastku. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.